maka nanti ketika hari kiamat tiba, maka banyak orang yang akan bangkit dari kuburnya itu dengan berkelompok-kelompok. Di situ bangkitlah ruhaniyah Hawa untuk diberitahukan segala sesuatu yang dimana Hawa belum tahu. Begitu. Lalu bagaimana kalau 2 jam Buya, Mak? Pakai itu. Wahidnya akan lebih lama. Allah akan mengajak daripada bertamasyaknya, daripada rohaniyah awal. Karena tamasyak bagi orang-orang yang sudah senantiasa sampai kepada puncak kekasih Allah, tamasyaknya, refreshingnya bukan dari Tanjung Balai pergi ke Brastagi, bukan. Kalau itu bukan refreshing, pulang capek juga badan. Tamasyaknya orang para kekasih-kekasihnya Allah, apa tamasyaknya? Ruhaniyahnya. Allah ajak ruhaniyahnya untuk Allah tengokkan kepada kuasa-kuasanya Allah. Lalu di situ timbullah berbagai macam pandangan. Ada pandangan tentang pandangan ruhaniyah, di mana mereka memandang daripada keagungan khusus alam dunia. Lalu mereka pun yang sudah senantiasa betul-betul istiqomah mendapatkan kenikmatan, maka pandangannya sudah pandangan kepada keesaan Allah. Maka dari situ akan merasa tenang dan tentramlah hidup beliau. Lalu wa yahsulu min kulli jinan min hadhil a'dha'i syahhun qabihun. Maka perjinahan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, baik itu mata, telinga, kanan, tangan dan kaki, yang dihukumi sampai daripada perjinahan ialah di setiap anggota badan di mana menghasilkan sosok yang buruk yang menjadi kawan dia. Maknanya apa? Ketika hal yang buruk itu istiqomah awal lakukan, hal yang buruk istiqomah awal dengarkan dengan telinga awak, hal yang buruk istiqomah awak dengar, awak pandang dengan mata awak, hal yang buruk istiqomah awak tanamkan di dalam kolbu awak, maka itu akan menjadi kawan. Lalu hal yang buruk tadi akan Allah jelmakan menjadi kawan yang buruk rupa yang mendampingi kalian di kemanapun kalian pergi. Makanya jangan heran ketika awak berkaca nampak muka tuh hitam. Itu kelakuan awak. Makanya ketika para kekasihnya Allah menengok daripada bangsa manusia biasa, lalu dia memandang dengan kolbunya, maka pandangan ruhaniyahnya memandang bukan lagi daripada kepala manusia itu yang berwujud daripada dirinya, tetapi kebanyakan kepala-kepala manusia sudah berubah menjadi binatang. Suatu saat kami punya guru dari bangsa Habaib. Beliau, guru kami itu tak mau sholat berjamaah ke masjid. Lalu boominglah perkataan-perkataan yang di luaran sana bahwa guru kami tidak melaksanakan sholat ke masjid. Lalu sampailah cerita itu kepada abangnya. Dia punya abang, yaitu di Bandung pada saat itu. Lalu ketika salah satu orang kampung bertemu dengan abangnya tadi, maka diceritakan. Lalu kata abangnya, besok aku akan datang ke rumahnya, akan kunasehati supaya dia mau pergi ke masjid karena menjadi fitnah di masyarakat. Lalu ketika abangnya itu datang kepada guru kami memberikan nasihat, ke masjid dah kau.
ketua PKM yang namanya Rinaldi Sitoru sudah geram kepada kau, katanya. Kau tak pernah datang ke masjid, seperti itu ya kan? Seperti itu. Lalu guru kami berkata, bagaimana aku datang ke masjid? Sedangkan orang yang di masjid itu bukan lagi berupa manusia. Lalu tak percaya, yuk kita tengok, berangkat. Itu dalam keadaan menjelang waktu sholat, berangkatlah dia dengan abangnya ke masjid. Ketika sampai di pintu masjid tuh tengok orang-orang yang sholat. Abang tengoklah, mukanya, kepalanya berubah semua itu. Lalu dari situ beristighfarlah abangnya tadi. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena niat akhlak di dalam awak melaksanakan sholat itu tidak tertanam di dalam kolbu. Bahkan orang niat berangkat ke masjid pun bermacam-macam. Sama seperti datang ke pengajian kita nih, ya kan? Ada yang niatnya ingin dikenal, ada yang niatnya jadi dukun, ada yang niatnya banyak tamu, ya kan? Ke praktek, ya kan? Nah, itu berubah tuh kepalanya tuh, mukanya berubah tuh, ya kan? Seperti itu. Lalu Allah berkata dalam Al-Quran, apa dalilnya? Wujuhui yawma idin khosyi'ah. Di ayat yang lain Allah berkata, wujuhui yawma idin naimah. Lalu Allah berkata lagi di dalam ayat yang lain seperti itu. An-Nisa ayat 19. Yauma yanfa'u fisuri fatatuna afwaja. Maka ketika orang-orang itu bangkit dari kuburnya masing-masing nanti, tulis ayatnya. Kalian nanti ini ada urusan-urusan perlu tulis ayatnya supaya tahu dalilnya. Surat An-Nisa ayat 19. Yauma yanfa'u fisuri fatatuna abwaja. Apa kata Allah? Maka nanti ketika hari kiamat tiba, maka banyak orang yang akan bangkit dari kuburnya itu dengan berkelompok-kelompok. Baik itu mereka yang mati tenggelam di lautan, yang mati daripada dimakan binatang, yang mati tidak ditemukan, wujuhui mereka akan bangkit kembali. Lalu mereka bangkitnya itu dengan berkelompok-kelompok.